Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ibu di pelajaran seni budaya. Dengan seni kita lebih berbudaya. Nah, gimana kabar anak Ibu hari ini? Ibu harap kamu tetap dalam keadaan sehat ya. Minggu lalu kita sudah membahas tentang materi menggambar model. Nah, jadi hari ini materi kita adalah tentang menggambar ilustrasi. Nah, apa yang kamu tahu tentang menggambar ilustrasi? Nah, ilustrasi adalah gambar untuk memperjelas ide cerita atau narasi, ya. Nah, jadi untuk menggambar ilustrasi itu berasal dari bahasa Belanda, yaitu dari kata illustrate yang artinya memperjelas. Oke. Kemudian biasanya kita dapat melihat gambar ilustrasi itu ada di buku, ada di majalah, ada di novel-novel, dan itu biasanya sering kita lihat di cover-covernya ya. Kemudian tujuan ilustrasi itu apa? Tujuannya itu adalah untuk menerangkan suatu cerita, tulisan, puisi, atau informasi tertulis lainnya, sehingga anak-anak lebih mudah untuk mencerna apa isi dari materi yang akan disampaikan. Oke, nah untuk memperjelasnya silahkan lihat video berikut ini. Kita masuk ke materi tentang ilustrasi. Apa itu ilustrasi? Yaitu gambar yang memperjelas ide cerita atau sebuah narasi. Untuk tujuan dari gambar ilustrasi adalah memperkuat, memperjelas, memperindah, mempertegas, dan memperkaya sebuah cerita. Untuk fungsinya dapat dimanfaatkan dalam menghidupkan sebuah cerita. Jadi dengan adanya ilustrasi, maka cerita tersebut menjadi lebih hidup dan mudah lebih dipahami. Gambar ilustrasi yang baik dapat merangsang dan membantu pembaca dalam berimajinasi tentang cerita yang ada di dalam buku tersebut. Dan ilustrasi juga dapat mengembangkan imajinasi kita sebagai pembaca. Untuk objek gambarnya ada berupa manusia, tumbuhan, dan juga hewan. Lalu, gambar ilustrasi itu dapat berupa karikatur, kartun, komik, dan ilustrasi karya sastra. Di sini ada contoh gambar ilustrasi, ada yang berupa berwarna, yaitu contoh gambar mobil, dan berbentuk warna hitam putih, yaitu gambar aspal. Nah, untuk pembuatan gambar ilustrasi sendiri dapat dilakukan dengan cara manual dan juga digital. Lalu, jenis-jenis gambar ilustrasi berupa kartun, karikatur, komik, ilustrasi karya sastra, dan pignet. Kartun sendiri dapat berupa tokoh manusia maupun hewan yang ceritanya itu bersifat humor dan menghibur. Contohnya itu seperti gambar Doraemon dan Nobita. Mereka bisa menghibur anak-anak dalam membaca sebuah cerita tersebut. Yang kedua adalah karikatur. Karikatur ini sifatnya menampilkan karakter yang lebih-lebihkan atau agak lebay ya, kita bisa bilang. Contohnya di sini adalah gambar Pak Habibie yang dimana kepalanya besar, badannya kecil ya. Lalu kita masuk ke komik. Komik itu adalah terdiri dari rangkaian gambar-gambar yang saling melengkapi antara cerita yang satu dengan cerita yang lainnya, dan sehingga gambar tersebut hasil ceritanya antara gambar satu dengan lainnya saling berkaitan. Nah, ini adalah contoh gambar komik, bisa kamu lihat ya. Kemudian kita masuk ke ilustrasi karya sastra. Karya sastra biasanya berupa cerpen, puisi, dan sajak, sehingga tampak lebih menarik bila disertai gambar ilustrasi agar tidak membosankan. Gunanya untuk mempertegas sebuah cerita atau isi dari materi yang ada. Nah, ini biasanya bisa kita lihat di buku-buku legenda atau buku-buku dongeng, sehingga memperkuat sebuah cerita yang akan dibaca agar tidak kesannya itu membosankan. Kemudian kita masuk ke pignet. Pignet itu adalah gambar ilustrasi yang berbentuk dekoratif yang fungsinya sebagai pengisi bidang kosong pada kertas narasi. Nah, ini adalah contoh gambar pignet.
Oke, semoga kamu bisa memahaminya. Oke, setelah kamu melihat tayangan video tadi, maka tugasmu adalah silahkan kamu ringkas hasil dari materi yang sudah Ibu sampaikan. Kemudian hasil ringkasanmu itu silahkan kamu kirim di Google Classroom di kolom tugas. Lalu kamu buat tanda checklist untuk bahwa kamu sudah menyerahkan. Oke? Terima kasih, Ibu harap kamu dapat mengerti dari info video YouTube tadi. Silahkan kamu kerjakan di rumah. Ibu tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.